Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini tanggal 1 Juni 1945 tapi 2021. Jadi ada hot-hotnya ini, kita bahas sejarah aja lah. Jadi tepatnya tanggal 1 Juni 1945, sejarah pidato Soekarno itu telah dibukukan dengan bagus ya. Dan sejarah pidato Soekarno ini tentang Pancasila termaktub dalam sidang BPUPKI, Badan Perencanaan Umum Kemerdekaan Indonesia, Badan Pelaksanaan Umum Kemerdekaan Indonesia. Ini aku ambil dari sumbernya tirto.id. Jadi kalau kita melihat gambar Soekarno, pastilah yang paling terkenal itu adalah yang dia berpidato di depan warga Indonesia. Di depannya itu juga ada mic-nya itu mic agak jadul. Jadi pemikiran Soekarno tentang Pancasila telah melalui proses reflektif kritikal yang mendalam dan pengkajian yang seksama. Dan semua orang mengetahui bahwa Soekarno ini memiliki gagasan-gagasan yang kuat, di mana itu lahir dari berbagai macam pengalaman dan baca-bacaan bukunya. Rumusan Pancasila itu merupakan karya puncak Soekarno dalam telatah intelektualnya. Ide itu mulai direnungkannya sejak masa persiapan menjadi pemimpin di Surabaya dan dimatangkan sewaktu di ND. Jadi kita ingat ya, waktu di ND, kalau di ND itu kita ada pelabuhan cabang pelabuhan dari PT Pelindo 3 ya, namanya Pelabuhan ND. Jadi pada waktu beliau diasingkan di sana, pengkajian terhadap Pancasila dan Islam adalah dua kegiatan yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno secara serentak di ND. Jadi di ND itu beliau banyak bawa buku untuk baca-bacaan. Oleh sebab itu, hasil pemikirannya tentang dua hal ini saling berkaitan. Pandangan keislamannya itu sudah masuk dalam Pancasila. Demikian pula pandangannya perihal politik telah masuk dalam pemahaman keislamannya. Pidato Pancasila Soekarno pada 1 Juni 1945, tepat hari 76 tahun lalu, merupakan pidatonya yang mempesona dan luar biasa. Dia mengulas kembali beberapa tema yang pernah ia singgung atau uraikan pada tahun-tahun sebelumnya. Insinyur Soekarno juga memulai dengan mengatakan bahwa ia tersentak membaca surat Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT dalam kurung KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Beliau mengucapkan seperti ini, kutipannya adalah, "Saya minta maaf Bapak Ketua, bulu kuduk saya berdiri waktu saya membaca surat Anda. Andai kata benar bahwa segala sesuatu harus ditata rapi sampai hal yang sekecil-kecilnya, saya tidak akan mengalami suatu Indonesia yang bebas merdeka. Begitu pula Anda. Kita semua tidak bakal bisa menyaksikan suatu Indonesia yang bebas merdeka sampai masuk ke liang kubur kita," ungkapnya seperti terdapat dalam lahirnya Pancasila, pidato pertama tentang Pancasila yang diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Karena pembicara-pembicara sebelumnya mengajukan pelbagai ulasan yang terperinci dan panjang lebar, kata-kata pembukaan Soekarno ini agaknya tepat. Dalam notula dikatakan bahwa pembukaannya disambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Yudilatif dalam Soekarno sebagai penggali Pancasila, Daniel Dakide et Soekarno _2 membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar. Itu terbitan buku tahun 2013 halaman 3-39. Mendedahkan bahwa Soekarno memulainya dengan mengutip salah satu artikel karangannya sendiri yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka. Di dalamnya, Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan laksana jembatan emas. Di seberang jembatan emas itu kita mendapat kesempatan untuk menciptakan sebuah masyarakat Indonesia yang kuat dan sehat, yang bebas merdeka untuk selama-lamanya, ujarnya. Insinyur Soekarno ingin menyampaikan asas-asas falsafah untuk konsep ini yang terdiri dari 5 poin yang bernama Pancasila. Rajiman Wedyo Diningrat selaku Kaicho Dokuritsu Jumbi Kyosakai menulis kata pengantar dalam esai prosais
Soekarno lahirnya Pancasila tahun 1964. Ia juga menyatakan bahwa pidato itu disampaikan Soekarno tanpa teks dan terdiri dari 6.000 kata. Maka itu dapat dikatakan bahwa uraiannya keluar dari jiwa Soekarno secara spontan. Meskipun sidang berlangsung di bawah pengawasan pemerintah tentara Jepang. Namun, pernyataan secara spontan dari Rajiman Weddiodiningrat itu agaknya harus diartikan bahwa pemikiran Soekarno tentang Pancasila telah melalui proses reflektif kritikal yang mendalam dan pengkajian yang saksama, yakni terhadap pelbagai aliran pemikiran yang berkembang di Barat, Islam maupun dunia Timur lainnya. Ditambah lagi dengan pelbagai persamuhan yang dilakukannya secara intensif dengan sejumlah anggota BPU PKI. Soekarno sebelumnya sudah mengadakan pertemuan dengan para anggota BPU PKI yang diperkirakan menentang gagasannya. Menurut Insinyur Soekarno, terbentuknya sebuah negara tidak terlepas dari keharusan adanya filosofis grondslag, dasar filsafat, atau dalam istilah lain disebut Weltanschauung, yakni pandangan hidup dari bangsa yang akan mendirikan sebuah negara. Pada dasarnya terdapat beberapa teori tentang pembentukan sebuah negara. Bernhard Damm dalam Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan, terbitan 1987 halaman 372, menuturkan Soekarno terlebih dahulu mengutip dua pendapat tentang pembentukan sebuah negara yang berasal dari pemikiran Barat. Setelah itu barulah menjelaskan pandangannya terhadap kedua teori itu. Pertama, teori Ernest Renan yang diungkapkannya sewaktu menyampaikan pidato di Universitas Sorbonne. Menurut Renan, terbentuknya sebuah negara adalah berdasarkan le désir d'être ensemble, yaitu kehendak untuk bersatu. Juga ditentukan oleh kemuliaan bersama dari suatu masyarakat di masa silamnya dan keinginan mereka untuk hidup bersama di masa datang. Kedua, muncul pula teori Otto Bauer, seorang tokoh partai sosialis demokrat berkebangsaan Austria. Dia berpendapat lahirnya suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan persamaan perangai atau karakter yang timbul sebagai akibat dari kesamaan suratan dan pengalaman. Menurut Muhammad Ridwan Lubis dalam Pemikiran Soekarno tentang Islam dan unsur-unsur pembaruannya tahun 92 105-14, Soekarno menyanggah kedua teori itu dengan dua alasan. Pertama, kedua teori itu hanya melihat aspek manusia yang membentuk suatu bangsa dan tidak melihat aspek tanah air yang mereka diami. Kedua, teori itu tidak melihat unsur-unsur budaya seperti agama, bahasa, dan yang lainnya sebagai faktor pembentuk suatu bangsa. Padahal, munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia didorong oleh faktor-faktor budaya itu. Oleh sebab itu, Soekarno kurang tertarik dengan kedua teori tersebut. Dia lebih menyetujui teori geopolitik yang berasal dari Karl Haushofer yang berpendapat bahwa terbentuknya sebuah negara adalah atas dasar ikatan darah dan tanah atau disebut Blood und Boden Theory. Teori itu diuraikannya dalam buku berjudul Geopolitik des Pazifischen Ozeans tahun 1924. Dengan teori inilah, menurut Soekarno, dapat dilihat kesatuan wilayah Indonesia. Wilayah Asia terdiri dari berbagai negeri kepulauan, maka teori ini sangat menarik bagi kaum nasionalis Asia, khususnya Indonesia. Sebab teori ini digunakan untuk membela cita-cita kemerdekaan. Insinyur Soekarno menjelaskan, antara orang dan tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan. Karena itu, meskipun Indonesia terdiri dari ribuan pulau, tetapi bila dilihat peta dunia akan kelihatan adanya kesatuan tanah, yaitu gerombolan pulau-pulau yang membentang antara dua samudera Pasifik dan Hindia dan dua benua Asia dan Australia. Alasan yang dikemukakan Soekarno tidak seluruhnya dapat diterima oleh para tokoh lain. Muhammad Hatta misalnya, dia menolak teori geopolitik itu apabila dimaksudkan untuk mendukung kesatuan wilayah Indonesia sebagaimana dikenal Kiwari. Sekalipun Hatta mengakui bahwa teori itu sangat menarik.
Dalam pengertian Pancasila tahun 1981, Hatta mengatakan jika teori geopolitik itu diterapkan secara konsekuen di Indonesia, maka wilayah Indonesia akan mencakup Filipina. Sehubungan dengan itu, dia mengajukan rumusan baru tentang terbentuknya suatu bangsa. Menurutnya, bangsa ditentukan oleh kesadaran suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Hatta menambahkan, dengan memahami kriteria pembentukan suatu bangsa, akan tetap dapat dipertahankan cita-cita persatuan Indonesia sesuai dengan tujuan teori geopolitik. Sekarang kita mau bahas uraian pidato Soekarno-nya. Bagi Insinyur Soekarno, seperti dijelaskan oleh John Hayer Siedel dalam Republicanism, Communism, Islam Cosmopolitan Origins of Revolution in Southeast Asia tahun 2021, masalah persatuan dan kesatuan bangsa adalah persoalan pokok. Maka dia mengusulkan kebangsaan sebagai dasar pertama dari negara yang akan merdeka kelak. Menurut Insinyur Soekarno, arti kebangsaan pada manusia Indonesia harus memiliki cakrawala yang sangat luas dan merasa dirinya sebagai anggota umat manusia, seperti yang sering diucapkan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi bilang bahwa my nationalism is humanity. Saya adalah seorang nasionalis, tapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan. Untuk menghindari timbulnya pemahaman yang picik perihal nasionalisme, Soekarno mengusulkan dasar kedua, yaitu internasionalisme atau perikemanusiaan. Internasionalisme imbuhnya harus dibedakan dari kosmopolitanisme, yakni ideologi yang meniadakan kebangsaan. Menurutnya, internasionalisme hanya dapat subur dan berakar apabila ideologi itu mempunyai akar di bumi nasionalisme. Demikian juga sebaliknya. Sesuai dengan pengertian nasionalisme, yakni negara yang didirikan berdasarkan rasa kebangsaan, maka semua jenis perbedaan sosial seperti ras, agama, dan status sosial lainnya harus tunduk dan berada di bawah rasa kebangsaan itu. Menurut Lambert Gibbels dalam Soekarno Biografi tahun 1901-1950, pandangan ini sejalan dengan konsep multirasial yang diterimanya dari Douwe Dekker, pendiri Indische Party. Dasar negara yang dibentuk adalah dari semua untuk semua. Maka semua persoalan yang menjadi kepentingan bersama harus diselesaikan secara musyawarah. Berdasarkan hal itu, Soekarno mengusulkan dasar ketiga, yakni permusyawaratan atau perwakilan. Segala ide dan cita-cita dari berbagai paham yang ada dan berkembang dalam masyarakat, termasuk cita-cita agama, harus disalurkan lewat lembaga permusyawaratan. Oleh sebab itu, sekalipun agama tidak dijadikan sebagai dasar negara, namun pada dasar ketiga inilah dapat disalurkan peranan Islam. Di sini Soekarno ingin menerangkan strategi penempatan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua cita-cita Islam dapat tersalurkan, terutama kebenaran praktis bukan kebenaran normatif, tanpa mengganggu prinsip kebangsaan sebagai dasar pertama itu. Pada satu segi, gagasan Soekarno ini gagasan Soekarno ini dapat dipandang sebagai konsesi yang ingin diberikannya kepada kelompok Islam agar mereka tidak kecewa karena Islam tidak dijadikan sebagai dasar negara. Segi lain dapat pula dilihat pada kerangka pemikirannya yang bertitik tolak dari pandangan budaya. Artinya sejauh mana ajaran Islam itu telah membudaya di kalangan umat muslim. Maka itu, eksistensi dan pelaksanaan pelbagai hukum Islam akan diukur dari hasil yang dicapai lewat proses sosialisasi. Soekarno mempunyai prinsip bahwa hukum Islam tidak dapat ditetapkan dalam struktur kenegaraan apabila tidak mendapat dukungan dari umat muslim sendiri. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi Badan Perwakilan Rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan-utusan Islam.
Jikalau memang rakyat Indonesia, rakyat bagian besarnya rakyat Islam, dan memang jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan itu. Ungkapnya seperti dikutip Muhammad Ridwan Lubis dalam pemikiran Soekarno tentang Islam dan unsur-unsur pembaruannya. Dasar keempat adalah prinsip kesejahteraan yang menuju kepada keadilan sosial. Perihal ini Soekarno menjelaskan, tujuan mendirikan negara adalah untuk menyejahterakan semua warga negara, bukan hanya golongan bangsawan dan feodal. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Karena itu kemerdekaan Indonesia harus berbeda dengan Barat yang mengagungkan demokrasi, tapi hanya membuat kapitalisme merajalela dan tidak ada rasa kekeluargaan sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Singkatnya, mereka tak mementingkan keadilan sosial. Lalu dasar kelima adalah ketuhanan yang menjelaskan causa finalis dari berbangsa dan bernegara itu bukan untuk tujuan materi semata-mata, melainkan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan diartikan bahwa tiap-tiap orang Indonesia hendaknya bertuhan sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Akan tetapi sekalipun masing-masing dianjurkan menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa, hal ini jangan sampai menjurus kepada sikap egoisme agama. Masing-masing agama akan berbeda dalam memahami kebenaran normatifnya, namun tidak menghalangi mereka untuk sama-sama memanfaatkan kebenaran praktis dari ajaran agama, khususnya Islam. Sikap masing-masing penganut agama itu disebut Soekarno dengan bertuhan secara berkebudayaan dan berkeadaban yang berarti saling menghormati. Soekarno menginginkan agar masing-masing pemeluk agama lebih mendalami ajaran agamanya dan pengamalan ajaran agamanya harus membawa terwujudnya integrasi bangsa. Kemudian kita masuk ke bab piramida terbalik. Konsep Pancasila yang dirancang Soekarno bermula dari hal yang fisik menuju kepada yang metafisik atau dengan sistem piramida terbalik dengan menempatkan kebangsaan di atas dan ketuhanan di bawah. Ini dapat dilihat bahwa dengan kebangsaan itulah dapat dicapai persatuan nasional, sedangkan dasar ketuhanan sekalipun sangat esensial dalam kehidupan umat manusia. Tetapi perkembangan pemikiran pada saat itu masih memperhitungkan bahwa dasar itu lebih menonjolkan faktor disintegrasi dan integrasi. Namun pada 22 Juni 1945 itu kelahiran saya, dan 18 Agustus 1945 berkembang pemikiran bahwa paham ketuhanan tidak mesti dilihat sebagai faktor disintegrasi. Oleh karena itulah prinsip ini ditetapkan sebagai sila yang pertama. Selanjutnya, pemikiran Soekarno selalu berangkat dari hal yang rasional menuju kepada yang suprarasional, yaitu Tuhan sebagai Khalik. Pola pemikiran ini kemungkinan karena dipengaruhi latar belakang pemahaman agama dan pendidikannya. Pemikiran Soekarno tentang dasar negara dan Islam bersamaan waktunya. Menurut Badri Yatim dalam Soekarno, Islam dan Nasionalisme, Rekonstruksi Pemikiran Islam Nasionalis tahun 1985. Konsep Soekarno ihwal Pancasila sedikit banyak diilhami oleh pandangannya tentang Islam, seperti prinsip nasionalisme dihubungkan dengan sikap membela hak dan kebenaran, internasionalisme dengan ukhuwah Islamiyah, musyawarah dengan anjuran syura, kesejahteraan sosial dengan perintah untuk berlaku adil, dan ketuhanan dengan tauhid. Akan tetapi, konsep keislaman itu dioperasionalkan ke dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu manusia Indonesia secara keseluruhan. Soekarno melepaskan pemikirannya dari keterikatan dengan pemikiran keislaman para ulama dan intelektual muslim pada waktu itu, dan dijadikannya sebagai milik bersama bangsa Indonesia. Contoh lain dari sikap Soekarno itu menurut C.A.O. van Nieuwenhuizen dalam Aspect of Islam in Post-Colonial Indonesia tahun 1958, yaitu pembentukan Kementerian Agama pada 1946. Sekalipun pada mulanya kementerian itu sebagai konsesi bagi umat Islam, tetapi kementerian itu juga mengurus kepentingan umat beragama lain. Ilham Soekarno itu disebut dekonfesionalis Muslim Thought, melepaskannya dari kepercayaan pemikir Muslim. Lanjut kita ke bab berikutnya. Ada landasan tentang rumusan Pancasila.
Jelaslah bahwa Pancasila yang dikemukakan Soekarno tidak bisa dilepaskan dari kondisi pola pemikiran bangsa Indonesia. Menurut J.M. van der Kolff dalam Indonesia in the Modern World Part 2 1956 halaman 199, ada 3 pemikiran yang membentuk alam pikiran di Indonesia, dan ketiga hal inilah yang melandasi rumusan Pancasila. Pertama, ideologi tradisional komunal yang di Jawa dan sebagian Sumatera bercampur dengan etos sosial Hinduisme. Kedua, Islam, baik yang beraliran ortodoks maupun yang berwajah pembaruan. Ketiga, sejarah liberalisme yang bercampur dengan ideologi Marxisme. Sekalipun demikian, pandangan Soekarno ihwal Islam lebih banyak mendominasi pemikirannya tentang dasar negara, mengingat sikap keagamaan ini menjadi pokok perhatiannya dalam tulisan-tulisannya tentang politik. Bagi Soekarno, Pancasila adalah terjemahan dari kepribadian bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Karena intinya adalah gotong royong, maka sekalipun dipersempit atau diperluas, intinya tetap sama. Karena itulah kelima sila dalam Pancasila dapat diperas menjadi 3 sila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan yang disebut Trisila. Kemudian ketiga sila ini dapat diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Tampaknya yang menjadi alasan bagi Soekarno memeras sila-sila Pancasila itu adalah untuk menunjukkan bahwa uraian tentang Pancasila dapat dipersempit atau diperluas dengan tetap dapat mengembalikannya kepada konsep dasarnya. J.K. Tummakaka dalam Sosialisme Indonesia disusun berdasar kepada ajaran Bung Karno Sosialisme Indonesia tahun 1961 halaman 61 mengatakan, diperasnya Pancasila bukan berarti kehilangan maknanya, karena yang diperas itu hanyalah jumlah silanya, bukan bobot materinya. Gotong royong dalam masyarakat Indonesia selalu diselenggarakan berdasarkan kepada kelima hal. Pertama, magis religius, yaitu kepercayaan dan keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang tidak terlibat dan teraba oleh manusia biasa. Kedua, adanya lingkungan kesatuan, baik lingkungan kesatuan genealogis maupun teritorial. Ketiga, dasar persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Keempat adalah musyawarah dan mufakat. Dan yang kelima, gotong royong dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, pelaksanaan gotong royong pun melambangkan pelaksanaan kelima sila itu, yaitu ketuhanan, kebangsaan atau persatuan, internasionalisme atau perikemanusiaan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial. Ditambah lagi, menurut Bob Herring dalam Soekarno Bapak Indonesia Merdeka, sebuah biografi tulisan tahun 1901-1945 terbitan 2003, rumusan Pancasila yang dikemukakan Soekarno berbeda dengan formula dan uraian yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meski dasar ideologinya sama. Pancasila terdiri dari 2 lapis fundamen, yaitu politik dan moral atau etik agama. Soekarno mendahulukan fundamen politik yang menjadikan fundamen moral sebagai penutup. Sementara dalam pembukaan UUD 1945 didahulukan fundamen moral dari fundamen politik. Maksud yang terkandung dalam rumusan pembukaan UUD 1945 itu untuk menegaskan bahwa bangsa Indonesia selalu berpijak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sekalipun lukisan tentang itu mengalami perkembangan, terutama setelah masuknya agama Wahyu ke Indonesia. Sekalipun rumusan Pancasila Soekarno berbeda dengan yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, dan rumusan yang terakhir ini merupakan hasil pekerjaan orang banyak, harus diakui bahwa peranan terbesar dalam menggali dan menghasilkan filsafat, dasar, jiwa, dan semangat konstitusi tersebut dipegang oleh Soekarno dan Hatta. Karena itu, tidaklah mungkin memberi makna, tafsir, serta mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, berkedaulatan rakyat, berkeadilan sosial, dan terlepas dari pergaulan sejarah pemikiran kedua tokoh tersebut serta rekan-rekannya dalam membangun sejarah pergerakan Indonesia Merdeka. Nah, yang menarik perhatian dari pidato Soekarno ialah bahwa ia tidak mengagungkan Jepang dan juga tidak mengimbau pendengarnya untuk berjuang bersama-sama Nippon. Walaupun demikian, nada ucapan penutupnya cukup bersemangat, merdeka atau mati. Seperti dikisahkan kembali oleh Cindy Adams dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia tahun 1982.
Setelah Soekarno menyelesaikan pidatonya tentang Pancasila, para anggota yang antusias mendatanginya untuk menyatakan persetujuan secara aklamasi. Mereka menerima Pancasila sebagai sumber filosofi bagi Indonesia merdeka yang segera akan tiba. Sementara itu, 8 orang Jepang menggerutu. Tepuk tangan menggenggam gempita. Wakil-wakil dari daerah ini melompat dari kursinya dan menerima falsafah negara yang diusulkan dengan suara aklamasi. Satu bagian dalam ruangan sidang itu tidak melompat gembira. Orang Jepang bermuka masam sedang marah-marah. Tidak satu pun dari ucapanku yang menyatakan kesetiaan kepada dewa mereka, Tennoheika. Tidak satu pun kata-kataku memuji Dai Nippon. Tidak, orang Jepang tidak suka sama sekali dengan Pancasila. Tapi aku tidak peduli, waktunya sudah tiba untuk meyakinkan dunia bahwa aku bukan boneka Jepang, ungkap Soekarno. Ini ditulis oleh Bapak Muhammad Iqbal, editornya adalah Bapak Irfan Teguh, diterbitkan melalui tirto.id. Ada yang menarik dalam sebuah tulisan ini, dalam sebuah fakta-fakta yang disampaikan oleh penulis, bahwasanya pada waktu Soekarno itu menyampaikan pendapatnya di depan para tokoh-tokoh pada zaman itu, memang Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai fakta dan pemikiran-pemikiran yang sangat mendunia dan berpengaruh terhadap Indonesia pada waktu itu. Jadi ada pemikiran sosialisme, ada pemikiran Karl Marx, ada pemikiran Islam, ada pemikiran Islam ortodoks, ada pemikiran Islam yang dipembaharui oleh pembawa-pembawa dari Timur Tengah. Jadi keadaan di Indonesia pada waktu itu memang sangat dicampuri banyak sekali pemikiran-pemikiran. Nah, maka dari itu Soekarno berjuang keras untuk menyatukan pemikiran-pemikiran tersebut melalui sebuah fragmen norma atau filosofi. Makanya ditetapkanlah Pancasila itu tanggal 1 Juni 1945, lahirnya Pancasila. Namun belakangan ini Pancasila sebagai filosofi itu akhir-akhir ini tidak diikuti dan tidak dilihat oleh para pemegang kebijakan. Nah, itulah yang menyebabkan sungguh kasihan, dan tentunya filosofi-filosofi ini kalau tidak dijalankan, maknanya dari founding fathers ini jatuhnya ya seperti sekarang. Seperti banyak sekali kekecewaan dari masyarakat. Masyarakat merasakan ketidakadilan terhadap pemerintah zaman sekarang karena mereka tidak memperdulikan filosofi yang akan dijalankan. Dan kemungkinan ada indikator lainnya, yaitu sang pemimpinnya yang sifatnya amatiran, yang memiliki kata kerja, yang memiliki sifat kerjanya itu amatiran, tidak bisa melakukan hal apapun. Sebenarnya bisa melakukan apapun, cuma kekuatannya itu tidak tepat, kekuatannya itu tidak dikeluarkan secara maksimal karena rongrongan dari luar negeri. Ya, kita tahu sendirilah rongrongan dari luar negeri itu siapa aja negara-negaranya. Ada negara Amerika, negara Cina, ada serangan politik ini dan itu, ada keterikatan dengan kerjasama bilateral, kerjasama dengan ataupun perjanjian dengan IMF dan segala macam. Itulah yang menjadikan negara Indonesia sekarang itu agak ruwet untuk mengendalikan. Jadi Indonesia ini seperti kapal yang ibarat katanya itu jangkarnya di mana-mana begitu. Akhirnya tidak bisa fly, tidak bisa terbang, tidak bisa melaju kapalnya dengan cara yang bagus karena jangkarnya banyak sekali. Ada dari faktor pemimpinnya, ada faktor dari sistemnya, ada faktor dari perjanjian-perjanjian ketika Indonesia berhutang dengan IMF, dengan bank-bank dunia lainnya. Itulah yang menyebabkan Indonesia sebagai negara yang diibaratkan sebagai kapal yang besar itu tidak bisa melaju dengan kecepatan mesin yang sebenarnya itu sudah bagus. Begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan. Nanti kita bisa bertemu kembali di baca berita selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.